sebagai semangat. Pak Adi, debat semangat. Yes. Semangat. Yes. Layo. No way. Aja wa ahrabtu bihi lillahi ta'ala. Ibu bapak deui nanya umrah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahrabtu biha widai nawaitu wa ahrabtu biha widai nawaitu wa ahrabtu biha lillahi ta'ala. Kafir? Yes. Ibu-ibu lihat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu bihi lillahi ta'ala. Widai
tahli abwaba rahmatik. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini Rabbi firli dunubi wa tahli abwaba rahmatik. Sakit bae lah. Rabbi takiraman kalau pangkat kabodohan abdi nalila. Mau gimana abdi nalila naon abdi ayat bukan ulama. Iya mentos iya wae. Udah lupa kos ke iya wae. Kayak ayat misalnya semangga. Lu penting ibadah ulah sesuai syariat. Ulah sakarat dewe. Mari sakarat dewe tanpa ilmu maka amal itu margu dalun lalu. Soalnya Masjidil Haram ngajelang bulanana. Nah, itu biasa. Laku. Ini dua dilengkapan ku bagian kedua. Bagian kedua di bagian regu hiji duanya melanjutkan bagian kedua regu tilu opatnya melengkapi bagian hiji sampai bagian kedua. Wiri contoh Pak, gambarannya. Tadi putar kaiji, bagian kaiji. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya mah yes, halo. Nah, jadi insya Allah urang akan seperti itu. Upama acara temu dalaman, temu dina aja terus salat 7.30. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang kami hormati, kami muliakan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Majalengka yang dalam hal ini dihadiri oleh yang terhormat Bapak Kasubag Kementerian Kabupaten Majalengka, yang kami hormati dimuliakan Bapak Camat Kecamatan Majar, Bapak Dakrami, Bapak Kapolsek Kecamatan Majar dan Kecamatan Argaburan, yang
Kepala KUA Kecamatan Maja, juga Kecamatan Agapura, yang kami hormati kemuliakan para ahli ulama wal ulama beserta narasumber, Pak Ketua Cabang PPI Kecamatan Maja, yang kami muliakan Bapak Ketua Yayasan Fakir Kecamatan Maja, yang kami muliakan Bapak Ketua MI Kecamatan Maja, yang kami muliakan Bapak Ketua KB Kabupaten Mutakin beserta seluruh jajarannya, yang kami muliakan Reng-rengan Mustika Kecamatan Maja dan Kecamatan Agapura, hadirat rahimahullah teman jemaah haji di Kabupaten Kecamatan Maja, dan kami dimuliakan dan mudah-mudahan Allah muliakan, mudah-mudahan Allah kita semua Allah muliakan. Tapi dahulu bila kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kudrat iradahnya pada kesempatan yang berbahagia ini. Allah takdirkan kita menghadiri acara pembukaan bimbingan manasik di Kabupaten Kecamatan Maja. Kehadiran kita akan senantiasa mendapat hidayah taufik, inayah serta ridha Allah SWT. Salawat dan salam serta Allah dipacurahkan keharibaan Rasulullah SAW kepada keluarga, para sahabat, dan umat termasuk kita sekalian. Kita berharap kita yang sebagai umatnya yang akhir kita dapat salat keluar darinya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati dan kami muliakan, izinkan kami akan menyampaikan acara pada acara pembukaan bimbingan manasik pada untuk tahun keberangkatan tahun 2025. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan. Sambutan yang pertama dari yang terhormat Bapak Ketua KB Awal Mutakin Kecamatan Maja. Sambutan yang kedua dari yang terhormat Ketua Yayasan Mutakin Kecamatan Maja. Sambutan yang ketiga yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Maja. Dan yang keempat sambutan dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Kabupaten yang dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Kasubag Kabupaten Majalengka. Acara yang ketiga penyampaian atau sambutan dari Bapak Kemenak sekaligus penyematan tanda peserta kepada salah satu perwakilan peserta bimbingan manasik pada tahun ini. Acara yang terakhir doa penutup kami mohon dengan segala hormat untuk dipimpin oleh Bapak Ketua MPI Kecamatan Maja. Untuk mendapatkan keberkahan dari Allah SWT, marilah kita awali acara ini dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Pertama dari Ketua KBW Kesehatannya kepada yang dihormati Bapak Dr. Dr. Soehili dari Selain. Jamaah Haji 2025 Beliau Bismillahirrahmanirrahim. Agar kemudian istiqomah mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rekan pengurus KPL Mutakin sami anu kemudian istiqomah. Dibayun mangga urang sami panjatkeun puji kami syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina engine ieu kaping 7 Desember
bimbingan manasik calon jemaah haji 2025 insya Allah pada dilaksanakan. Dimana eta syukur alhamdulillah mudah-mudahan baik acara pelaksanaan biji dimulai pembukaan menuju ke akhir penutupan berjalan dengan lancar biasa sukses. Ibu kali bapak calon jemaah haji biasa menyimak tahun anu dipimpin ke para narasumber. Salawat dan salam ya Allah limpahkan bajunan orang kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para keluarga sahabat kesayangan untuk teman-teman. Moga-moga waktu orang sadayana jaga yaumil akhir ini syafaat umat iman tanah amin ya Allah ya Rabbal alamin. Utamina ka kemenang Pak Camat Pamintan selaku ketua KPU Al-Mustaqim yang menjadikan laporan secara garis besar pelaksanaan dinsip untuk jemaah haji KPU Al-Mustaqim Kecamatan Pajak dina tahun ieu secara perinci roster urai dina program insyaallah ke Pamintan disanggakeun. Anu kaji dasar pelaksanaan tanggalnya ya berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 2008 kali peraturan lainnya anu dikeluarkan Menteri Agama sareng Dirjen Haji Samsudin. Ajak tujuanna saya membekali para jemaah haji aya ka dulur Rahman ngalangkungan materi-materi yang dibuktikan ku para narasumber. Mudah-mudahan aranjeunna para tamu Allah biasa menyimak kalayan sampurna sehingga jangan modal dasar dalam melaksanakan ibadah haji sareng umrohna pun nyangkut karena kegiatan bimbingan manasikna atanapi perjalananna atanapi materi-materi penunjang sanesna. Ya mudah-mudahan ibu kali bapak biasa menyimak, memahami, menyikapi lajeng dina waktu saya biasa melaksanakan anu sasae-saena sakit tabat haji mabrur amin ya Allah. Sehat selamat lancar dina pelaksanaan ibadahna. Lajeng materi anu bade didugikeun angtosna ya sesuai syarat materi anu disangkakeun di Dirjen Haji Samsudin anu nyangkut manasik haji, perjalanan, kesehatan, lajeng materi penunjang sanesna. Anu insyaallah parantos terjadwal jamaah paminten dibagi kalayan paminten biasa melaksanakan anu sakumaha mistinan. Harapan ibu bapak calon jamaah haji biasa melaksanakan sesuai kesepakatan. Upami ayaan pamengan nu penting kabudalapan sesuai jadwal eta mah resmi paminten diharapkeun hadir sehingga kangge dinten Sabtu sareng Ahad kegiatan manasikna ibu bapak calon jamaah haji mugi tiasa ngaragegakeun kegiatan sanes di cancel dirobih ka dinten-dinten sanes dinten Sabtu, dinten Ahad mah fokus kangge pelaksanaan ibadah. Masih tender, ya paminten nalika di dieuna manasikna. Eta materi lajeng kangge metode biasa ceramah, tapi aya oge simulasi tanya jawab. Simulasi di kalarosan aya replika kapal saya segala rutinah ke panginten dina materi-materi tertentu aya kegiatan-kegiatan anu langsung dipraktekkeun di aula ieu lajeng kangge praktek lapangan aya 2 kali maka sebab dinten aya praktek kangge umroh lajeng praktek kangge haji lengkap sareng umrohna terakhir. Kangge tempat bimbingan manasik di dieu di Maja sareng insyaallah kaya ada kangge bimbingan pelaksanaan bimbingan manasik lajeng kangge pelaksanaan bimbingan praktek
Hapunten Pak Camat yang pamitan ke halaman. Lajeng teh wilih kalung ka halaman kalung pendidikan. Eta kage kegiatan praktek anu tos baku dilaksanakeun kalayan anggean utamina kage pamanggat sadayana lepas sapertos kegiatan nyatana kayak gitu. Laporan singkat eta bae paminten Pak Kasubag, Pak Camat, Pak Sadayana, Ibu Kali Bapak Sadayana, mugi maklum saka utamina ka pengurus PCPWI hatur buka suhun karena kasayogian abdi kabeh anggotake bodina kantorna atau nabi tempatna di dieu mugi janten amal para pengurus sadayana ge warga PWI sadayana. Eta bae paminten hatur buka suhun ka sadayana hapunten dina samudaya kapiranganana billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditahyun Nabi menyampaikan dengan bahasa Indonesia bentang sarang kedua kabeh margi abdi bisunna tasok pilih baik kirang sok nenu bahasana dan abdi badai bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyyil asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang kami hormati Kepala Kementerian Agama Kabupaten Majalengka yang dalam ini diwakili oleh Pak Kasubag PU, Muspika Kecamatan Maja dan Argapura, Bapak Camat Maja, Camat Argapura, Kapolsek Argapura, Kapolsek Maja, dan Ramil Kecamatan Maja dan Ramil Kecamatan Argapura. Yang kami hormati Ketua PCPWI Kecamatan Maja Pak Abdullah Jasair. Yang kami hormati rekan dari Yayasan Al-Mutakin, Ketua Pembina Bapak Masweda. Yang kami hormati Ketua Pengurus dari Al-Mutakin dan jajarannya. Yang kami hormati Ketua MUI Kecamatan Maja dan Ketua MUI Kecamatan Argapura. Yang saya hormati Ketua KIPI Kecamatan Maja yang merangkap sebagai Sekretaris KPU Al-Mutakin. Yang saya hormati Kepala Puskesmas Kecamatan Maja. Yang saya hormati pemateri narasumber bimbingan manasik haji, alhamdulillah ada yang hadir. Yang saya hormati Ibu Bapak calon haji keberangkatan tahun 2025, dan yang saya hormati undangan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, mohon maaf. Tadi saya menyebut membawa nama Argapura karena walaupun mungkin tadi saya dengan Pak Toto yang tidak hadir, tapi karena calon jemaah haji untuk tahun kedua ini disatukan di KPU. Jadi walaupun ketidakhadiran kita harus menghormati karena dengan rasa senang hati kita menerima ibu bapak calon haji dari Kecamatan Argapura. Jadi saya menyebutkan tadi Kecamatan Argapura, dan Argapura juga merasa senang ketika bergabung di KPI Al-Mutakin. Yang kita
kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, yang mana kita pada pagi menjelang siang ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti pembukaan manasik haji untuk pemberangkatan tahun 2025. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan junjungan kita Nabi Muhammad SAW kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua selaku umatnya mendapatkan syafaat sampai kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin kita tidak terasa, bagi saya mungkin termasuk juga bagi para pengurus KPI Al-Mutakin, tidak terasa kita sekarang sudah melaksanakan lagi manasik haji untuk tahun pemberangkatan tahun 2025. Padahal kita baru kemarin rasanya kita hiruk pikuk melaksanakan manasik haji, kemudian dilanjutkan dengan pemberangkatan dari kantor kecamatan Majar, dan yang terakhir penjemputan di embarkasi atau di Bandara Kertajati, di Bandara Kertajati. Bapak Ibu calon jemaah haji yang akan berangkat tahun 2025, karena apa? Mungkin masih banyak di antara Bapak dan Ibu calon jemaah haji yang tidak bisa berangkat untuk tahun 2025. Makanya Bapak Ibu bersyukur untuk bisa berangkat pada tahun 2025. Walaupun mungkin dengan segala upaya yang sudah dikerjakan, terutama tadi kata Pak Ketua KBH Al-Mutakin, masalah biaya itu mungkin yang menjadi pemikiran Bapak dan Ibu calon jemaah haji. Pak Toto tadi berbisik mudah-mudahan tidak naik katanya BPH-nya, tapi kita tidak tahu. Dan Pak Ketua Kasobato menyatakan tidak tahu ada kenaikan, tapi mudah-mudahan ada turunan sehingga Bapak Ibu calon jemaah haji bisa berangkat sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Yang berikutnya saya mungkin agak terharu dan merinding ketika Pak Ketua PH Kemenang Majalengka, Pak Abu Mansur tidak salah, memberikan gambaran untuk pemberangkatan calon jemaah haji 2020. Kita sebenarnya mengalami, tapi tidak ada yang menggunakan oleh Pak Ketua PH pasti PH. Saya bersuara introspeksi diri ketika saya berangkat tahun 2013. Kenapa? Salah satunya yang paling harus diperhatikan adalah dibiasakan untuk bapak-bapak calon jemaah haji latihan untuk memakai kain ihram yang paling jauh. Nah, kemarin Pak Sekali mengatakan manakala kita ada mau pulang ke toilet itu diusahakan setengah menit, Pak. Biar toilet yang di belakang air, dan memang harus antri, Pak. Apa yang sudah disampaikan oleh para pemateri. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga adalah manakala kita, khususnya bapak dan ibu yang berpasangan suami istri, ada dua kemungkinan yang akan terjadi di sana. Ini keserah saya. Yang pertama adalah ada rasa kangen pada istri dan suami. Kenapa? Kita sudah mulai beberapa dan istri tidak ada bersama. Itu harus dipikirkan. Yang kedua, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi, mudah-mudahan tidak,
perselisihan. Kenapa? Kalau kita tidak melatih kesabaran dari sekarang, itu nanti di sana kalau tidak memperhatikan apa yang disebut materi itu kemungkinan terjadi. Contohnya saya katakan, ketika saya di Masjid Nabawi melaksanakan ibadah sholat wajib, itu baru kita melaksanakan sholat lain di Masjid Nabawi itu. Ketika kita menunggu sudah lama atau sebaliknya menunggu sudah lama, itu ketika kata pasti ada orang, bukan pasti ada omelan dari kenapa sih orang sekali itu ya. Yang kedua, kita sudah sampai di sana, kita ikhlas karena Allah. Kenapa? Ketika kita wujud, walaupun kita terpecah dalam lisan, baru di dalam hati itu dibuktikan bahwa kita wujud. Saya bicara lagi, ketika saya baru masuk ke Masjid Nabawi, dalam hati sudah apa pintu itu keluar, saya harus keluar pintu ini yang tujuh atas. Dalam hati saya sudah apa? Ternyata apa? Ketika saya keluar dari Masjid Nabawi, bukan tujuan keliling, nggak ketemu tujuan. Sampai ke pintu 15 itu, sampai ke dekat Mahkamah itu nggak ketemu tujuan. Karena kita sebagai manusia dari kesalahan. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sebelumnya saya sampaikan, mohon izin Pak Saudara Saudara, izin jalan pelaksana. Saya kontak Pak Camat Gagura, beliau ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, jadi menyampaikan permohonan maaf dan salam kepada semuanya. Mudah-mudahan tidak bisa diwakili oleh saya. Jadi saya berbicara sebagai camat Maja dan Gagura. Yang saya hormati, yang terhormat Bapak Kemenag Kabupaten Majalengka yang dalam hal ini alhamdulillah bisa hadir, Bapak Kasubag TU, Bapak Dr. Haji Herudin MAG, atur nuhun Bapak karena hadiran. Yang saya hormati Ketua Yayasan Hakim beserta jajarannya, ini kesetuhan atau nuhun tempatnya di angke seperti biasa. Yang saya hormati Ketua DKM Syifa'ul Qulub, pemateri Pak Kiai Rindi Tunhun. Yang saya hormati rekan kami jajaran Muspika dari Maja dan Gagura, alhamdulillah hadir kompak ya kita. Hormati kesepuhan para calon jamaah haji tahun 2025 atau 1446 Hijriah. Alhamdulillah sehat sadaya Bapak Ibu. Ini kudu semangat ya. Tidak ada yang tidur. Tong ngalamun. Alhamdulillah. Kasepuhan tarawih sadaya. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, anjing ieu urang biasa silaturahim berkumpul dalam rangka pembukaan bimbingan manasik haji Kecamatan Majalengka Gagura. Urang sadaya masih bakalan kanikmatan utamina nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Shalawat wa salam mugia tetap kacurahipahkeun ka junjungan urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka keluargana, sahabat Nabi umatna, mudah-mudahan kalabat urang saya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berhormat, panginten mewakili Muspika dua kecamatan beribadah dalam rangkaian manasik bimbingan manasik haji ieu
kami jajaran Musbika dan mau disampaikan kepada Pak Camat, intinya kami siap untuk membantu pelaksanaan BIMSIK ini ya. Jadi tidak ada bahasa kami cekek, mangga apa yang dibutuhkan kepada kami di kecamatan, di kepolisian, di TNI, kami siap. Termasuk segan-segan jajaran pengurus segera koordinasi kegiatan-kegiatan selama bimbingan, silakan koordinasi dengan kami Bapak. Yang berikutnya pesan kami kepada khususnya kepada jamaah bahwa tidak terasa sekarang sudah masuk ke memulai bimbingan manasik haji. Ini persiapan izin Pak Dokter mungkin 6 bulan ya, 6 bulan ke bulan Mei, karena diperkirakan karena dilaksanakan di bulan Mei untuk haji tahun 2025. Tentunya dengan kegiatan manasik ini bukan sekedar ajang formalitas, tidak. Justru manasik ini awal bahwa untuk mengikuti rangkaian kegiatan sampai nanti kita kembali lagi ke tanah air, ya dari sinilah. Oleh karena itu mohon izin untuk khusus para jamaah, kesempatan manasik ini untuk memupuk rasa kebersamaan. Saya mah sudah bisa, saya mah sehat, saya mah paham, tidak ada. Justru pemerintah mengadakan manasik ini ya tujuannya untuk kebersamaan, memupuk rasa kita. Nanti di sana titip, ada yang sakit jangan ditinggalkan, jangan diabaikan. Jadi selama bimbingan inilah diuji ini kita, diuji bagaimana rasa kebersamaan antar jamaah di Majadah Al-Gapura. Mudah-mudahan tidak ada ego yang yang ego lah, egonya muncul, egonya tinggi, merasa saya masih sehat, tidak mempedulikan yang punten, misalkan kesembuhan kita yang fisiknya kurang, tapi kita justru harus sama-sama sehingga kita bisa kembali lagi ke tanah air ya sama-sama juga. Ya, mudah-mudahan kita setelah melaksanakan ibadah haji bisa kembali lagi ke tanah air kita. Dengan kita semua tadi disampaikan, kita harus mengikuti karena jadwal sudah tersedia. Misalkan Sabtu Minggu jadwal manasik, ya wayahna arisan mah tunda heula, nguseup Sabtu Minggu ulah heula. Bapak nusa nguseup ya, ulah nguseup, ikuti bimbingan haji, ya wajib itu izin lulus ya. Kenapa? Memang zaman sekarang zaman digital gampang, di YouTube ada katanya bacaan-bacaan juga dengerin ya, langkah-langkah apa alur-alurnya sudah ada materinya di YouTube, di medsos. Tapi kan bukan hanya itu ya, tadi yang pertama kita saling mengenal ya, saling mengenal antar jamaah itu yang utama, yang penting itu ya, sehingga apa, tumbuh rasa solidaritas kita sama jamaah, kompak lah intinya gitu. Kesemua para bagi saya, yang terakhir mungkin dari saya untuk jajaran pengurus mohon izin, mohon layani jamaah kita ini dengan sebaik mungkin lah. Keluh kesahnya silakan ditampung, diselesaikan. Tentunya ini untuk kebaikan ya. Para jamaah tentunya maaf, ada yang pendiam, mungkin ada yang kritis, kalau yang lainnya yang pendiam, kurang melawas, anu bawel, yang ditamping itu wajar. Kalau dalam bisnis itu jamaah ini kan bayar gitu, jadi harus mendapatkan pelayanan yang prima dari jajaran pengurus. Ya, jadi itu pesan saya kepada semuanya. Ayo melalui KBRI Ma'amut Hakim ini, ayo kita sama-sama tunjukkan bahwa pelayanan jajaran pengurus, para jamaahnya juga baik-baik ya, sehingga kita lancar mengikuti bimbingan
agar kita mengikuti ibadah hajinya bisa kembali dengan baik. Ketua yayasan, yang namanya naik haji itu bukan hanya sekarang, itu bukan hanya sehat, bukan hanya kaya. Ya, Pak Ketua, kenapa banyak yang sehat, yang kaya? Karena apa? Nunggu kuotanya tadi katakan 10 tahun lagi. Jadi siapa yang bisa kesempatan mereka ini? Yang benar-benar dipanggil oleh Allah, terpanggil oleh Allah. Itulah kata yang kurang berkenan. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang sama-sama kita hormati Shahibul Fadilah wal Karamah, para alim ulama, Ketua MUI Kecamatan Maja, para asatidah yang sama-sama kita hormati, Pak Camat Maja. Alhamdulillah perhatiannya begitu luar biasa terhadap KBIH Al-Muttaqin ini, termasuk beliau sangat menekankan pada perhatian terhadap pelayanan jamaah haji khususnya asal Kecamatan Maja dan Margapura. Yang saya hormati dan Ramil dan Kapolsek atau yang mewakili baik dari Kecamatan Maja maupun Kecamatan Margapura, Kepala KUA Margapura, ya alhamdulillah beliau bisa membersamai kita semua. Yang saya hormati Ketua PCPUI Maja, yang saya hormati Kepala Puskesmas Maja dan Margapura, terima kasih sudah hadir pada kegiatan ini. Yang saya hormati Ketua Pembina Yayasan Al-Muttaqin beserta Ketua KBIH Al-Muttaqin dan seluruh pengurus serta narasumber. Yang saya hormati Bapak dan Ibu undangan yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati Bapak dan Ibu sekalian jamaah calon haji tahun 2025. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah permohonan maaf bahwa Pak Kepala Kantor tidak bisa hadir karena sedang mengikuti acara tingkat wilayah di Jatinangor. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada sambutan kali ini terkait dengan isu-isu strategis haji di tahun 2025. Menarik bagi kita adalah tentang isu antrian. Kita tahu Bapak dan Ibu di Majalengka ini haji, kalau daftar hari ini maka berangkat 20 sampai 21 tahun yang akan datang. Bapak dan Ibu termasuk orang-orang yang beruntung. Kenapa? Karena Bapak antrinya hanya 10 sampai 11 tahun, betul kan? Bapak daftar dulu tahun berapa? Iya, 2012, ya 2013, mungkin ada yang itu 2013 bisa berangkat hanya 10 tahun. Kalau Bapak dan Ibu daftar hajinya di Bekasi, baik di kabupaten maupun kota, maka ngantrinya 28 tahun Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu daftarnya di Bantai, tahu Bantai, atau di Sidendren Rapat, Sidrap itu sebuah kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan. Antrinya 44 tahun Bapak dan Ibu. Berapa daya tampung Arafah? Arafah itu luasnya 800 hektar. Kalau diukur itu 17,9 km persegi. Kalau satu orang diberi space itu 1 meter, maka Arafah bisa menampung 16 juta umat manusia. Kalau yang menempati wilayah Raudhah, setelah dia jumroh baik tanggal 10, 11, 12 mabitnya tidak di Mina, tapi dipersilahkan untuk menginap di hotel saja. Terus bagaimana Pak kita hajinya? Kalau tidak mabit di Mina berarti bayar dam dong begitu. Nah, karena banyak ulama yang berpendapat terkait dengan wajib haji, di antaranya memang jumhur ulama berpendapat bahwa mabit di Mina itu adalah wajib,
Sedangkan dam isaah kalau kemudian dia meninggalkan wajib, maka dia harus bayar dam, menyembelih seekor domba. Tetapi sesungguhnya banyak juga ulama-ulama yang lain yang mengatakan bahwa mabit di Mina itu adalah sunnah. Di antara ibu yang hadir di aula ini adalah mereka orang-orang yang beruntung, karena tadi Pak Camat mengatakan, Pak Ketua Pembina Yayasan mengatakan, istitoah hari ini tidak hanya pada punya uang dan tidak hanya pada keadaan badan yang sehat, tetapi juga terpenuhinya kuota, yaitu Bapak dan Ibu harus ngantri, baik itu haji reguler maupun haji khusus. Walaupun haji khusus Bapak dan Ibu ya bayar uang kurang lebih 150 juta, daftar langsung ke Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, antriannya masih 7 tahun Bapak dan Ibu. Tidak bisa mentang-mentang saya bayar 150 juta kemudian tahun besok langsung berangkat. Haji khusus juga ngantrinya lama Pak, hampir 10 tahun di beberapa provinsi yang lain. Ini pemerintah dari tahun ke tahun terus meningkatkan layanan terhadap jamaah, baik itu layanan akomodasi yang tidak ada satu hotel pun di Mekah di bawah standar bintang 3, semuanya adalah bintang 3 ke atas. Kapasitas kamar saya dulu masih ingat ketika berangkat tahun 2013 berarti ya Ketua Pembina, kemudian saya juga berangkat 2015 dengan Pak Ketua DKM, itu di Mekah 10 sampai 12 orang, sekarang 4 sampai 5 orang saja. Di Madinah dari dulu memang sudah sedikit karena kapasitas kamarnya kecil-kecil. Madinah itu antara 3 orang, begitu, 2 orang, paling banyak 4 orang. Terus yang kedua, selain akomodasi, hari ini mulai diberlakukan tahun 2024 dan juga terus diberlakukan 2025. Sebelum masyarakat sebelum jamaah diberangkatkan ke Arafah dan setelah jamaah pulang dari Mina, itu juga 2-3 hari biasanya tidak diberi konsumsi karena di jalan roti. Mulai tahun 2024 konsumsi itu full diberikan kepada jamaah. Di Madinah makan 3 kali sehari, di Mekah makan 3 kali sehari. Tapi kalau menjelang Al-Musna dan setelah Al-Musna, itu konsumsi yang diberikan bentuknya adalah fast food, perang fast food Bapak dan Ibu. Makanan siap saji, diadakan Pak Jolo kamera jangan sedih. Mohon Manuel di Jerman, insya Allah selalu sehat. Ya sangat sehat. Silakan untuk mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal hadirin kiram, Allah Subhanahu wa taala.
dan tadi tutup doa seperti kayak pesan sepuma tadi yang orang terus dibahas para pembicara abdi nabihan pertahankan kesehatan margi saurka tadi di Kabupaten Oge ibadah kita ibadah fisik al-aqlu salim ijismu salim akalnya bisa sehat benar kuduran sehat sedangkan ibadah haji ibadah fisik haji anukan salina wa karimina nabina wa ulama Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabat rasulullah ajmain amin alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi nazilah kama yang bagi jalal wajhikal karimah bima sultanik Allahumma inni astaghfiruka dinahum wa imanahum wa amalahum Allahumma adfa'ilnahum bi aqwa Allahumma ya salam wa ya dunya wa akhirah Allahumma suruh menyaksikan Allahumma ja'alna wassalatu mujibat rahmatika wa ajabah rahmatika wassalatu min kulli ismin wa min kulli wa ana adzana ila khalaqan wa rahmatika faraslah hajat ya rahman rabbana anzil alaina ma'idatan minas samai sallallahu alaihi wa sallam rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisyiril fatihah. Ya kana wa ya nasta'in bisyiril mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim di Kabupaten Mutakin Kecamatan Maja untuk tahun pemberangkatan 2025 usai, maka marilah kita sama-sama akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin wa afu minkum bila taqayyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Salatu wassalamu ala man da'a ila sabilillah Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, calon jamaah haji, calon beliau Rahman 1445 Hijriah yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah pada saat ini kita semua ditakdirkan oleh Allah bisa berkumpul dalam rangka mengikuti pelaksanaan bimbingan manasik haji pada KPIHU Al-Khatib. Pada pagi hari ini, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ibu minimal baca talbiyah seperti itu ya. Lebih sempurna tambah dengan sholawat dan doa ya. Kita lanjutkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
bacaan talbiyah secara sempurna. Sering-sering melafalkan masalah talbiyah, karena talbiyah itu banyak dipakai dalam pelaksanaan ibadah haji. Ya, karena menurut Imam Syafi'i ya dan Imam Hambali bahwa membaca talbiyah itu adalah wajib minimal 1 kali. Ya. Jadi ibu-ibu baca talbiyah itu ya ketika kita sudah siap memakai kain ihram mau berangkat, ketika kita sudah mikot makani, maka tidak ada lagi yang diamalkan, yang dibaca kecuali talbiyah. Ya, sampai mana kita baca talbiyah? Baca talbiyah kita sampai ke tempat lokasi kita mau tawaf. Ketika kita baru masuk Masjidil Haram, ya Ka'bah sudah kelihatan, baru kita bisa berhenti membaca talbiyah. Ya, baca doa pertama kali kita melihat Ka'bah. Ya, Bapak-bapak ibu-ibu, tentunya ya bagi yang pertama kali melaksanakan ibadah haji, ya yang belum pernah umroh, namanya kalau yang pernah umroh mungkin itu ada nuansa tersendiri, ya. Tapi ketika yang belum sama sekali berangkat ke Makkah, nanti baru saja pesawat mendarat, biasanya itu sudah bisa jendela pesawat itu bisa dibuka, ya. Kata pramugari, ibu kita sudah mau mendarat, barangkali mau melihat Ka'bah. Wah, udah kelihatan ya. Apa tentunya ya pas karena apa ya, kita di sini ya mustaqbil Ka'bah ya, nanti di sana Ka'bah itu di depan ya, itu ya Allah ini ya, kita membaca doa baru masuk dan baca doa ya, ibu-ibu bapak-bapak apa ya, tulis tempelkan atau bawa kemana aja kalau belum apa, ketika kita ada waktu yang sedang dibuka ya, Allahumma zid hadal baita tashriban wa ta'diman wa takriman wa mahabbatan wa jid man syarrahu wa adahu wa farahu man hajjahu wa i'tamalahu ta'diman wa takriman wa birran. Itu minimal ibu apa ya, doa pada ningali Ka'bah ya. Hitungan apa yang memudahkan Bapak masing-masing ya untuk keliling. Kata Bapak, Pak, kan kita tawaf itu harus punya wudu atau suci dari hadas kecil dan hadas besar ya. Iya siap. Ketika baru 3 keliling sudah batal ya, atau pengen pipis ya, atau pengen kebelat enggak tahan, pengen BAB ya, jangan memaksakan, lebih baik ibu bapak keluar dulu ya gitu. Tapi jangan sendiri, tolong ya, sifat ta'awun, sifat tolong-menolong, sifat kerjasama ya. Ulah cuek rupanya mah keluar kemakara puing ada kertas dekengin bapak ya, kamu ngertos sarpu ya, lu tekian kayu gampang wayah mah ibu-ibu ya. Oh ibu hayu ku abdi dijajak
ya margi di ditu mah Pak sanes seperas di dia ka toilet teh gampil tadinya ya di ditu mah tebih hoyong ka toilet teh ya kedah keluar heula kedah jalan heula mana ibu-ibu pepeuceuh ulah nyalira ya komo ibu-ibu mah ya gitu ngajak rencana ya Bapak jangan berharap ketika masuk itu bisa melalui pintu itu Pak nggak bisa ya karena tutup bukan tutup ya mungkin aja Bapak bisa masuk dari pintu yang mana dari bagus salam gitu ya jadi ulah pasar teh saya masuk ya nama dia luaskan akhirnya kan saya Pak bareng-barengnya gitu dia udah langsung ke dia saya ambil gitu ya pengalaman ya pengalaman Pak Nono gacan. Pak Nono gacan. Satu, dua,
Bangga kayak bebas. Bangga kayak bebas. Dadah Bu, dadah Bu.